Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, mahasiswa semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Tri Mulia Herawati, biasa dipanggil Hera. Saya seorang dosen keperawatan sekaligus praktisi keperawatan di program studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Kesehatan Universitas Muhammad Husni Tamrin. Pada sesi hari ini kita akan belajar bersama terkait requirement gathering dan user stories dalam sistem informasi keperawatan. Nah, mungkin kalau mendengar judul materi ini ada yang langsung berpikir, waduh, ini pasti materinya IT banget. Tenang, kita tidak akan belajar coding pada hari ini karena fokus kita bukan menjadi programmer, tapi memahami bagaimana sistem informasi kesehatan yang sebenarnya bisa dibuat berdasarkan kebutuhan tenaga kesehatan. Dan menurut saya ini penting sekali dipahami oleh perawat karena setiap hari kita menggunakan sistem rumah sakit, dokumentasi digital, rekam medis elektronik, dashboard pelayanan, bahkan aplikasi kesehatan. Tapi kadang kita merasa sistemnya ribet, terlalu banyak klik, loading lama, atau data harus diinput berulang. Nah, seringkali masalahnya bukan karena tenaga kesehatannya yang tidak bisa teknologi, tetapi karena sistem dibuat tanpa benar-benar memahami kebutuhan pengguna di lapangan. Makanya hari ini kita akan belajar bagaimana kebutuhan pengguna dikumpulkan, bagaimana sistem itu dirancang, dan bagaimana sebenarnya perawat punya peran penting dalam pengembangan teknologi kesehatan. Baik, kalau semuanya sudah siap, izin saya share screen ya, mahasiswa. Materi ini sebenarnya sangat penting di era digital kesehatan sekarang, karena pelayanan kesehatan semakin bergantung pada teknologi informasi. Dan menariknya, perawat itu bukan hanya sebagai pengguna sistem, tapi juga bisa menjadi bagian dalam pengembangan sistem tersebut. Capaian pembelajaran pada sesi hari ini adalah yang pertama memahami konsep requirement gathering, yang kedua memahami user stories, yang ketiga memahami workflow sistem pelayanan keperawatan. Dan harapannya mahasiswa bisa mulai memahami bagaimana sistem kesehatan itu dibuat berdasarkan kebutuhan nyata pengguna. Coba teman-teman ingat pengalaman di lapangan. Kadang dokumentasi itu terlalu lama, terlalu banyak klik, data harus diinput berulang, atau sistem loadingnya lama. Nah, seringkali masalahnya bukan karena tenaga kesehatannya tidak mampu menggunakan teknologi, tapi karena sistem dibuat tanpa benar-benar memahami kebutuhan pengguna. Makanya, pengalaman pengguna atau user experience menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem kesehatan. Dalam pengembangan sistem kesehatan, programmer tidak bisa bekerja sendiri karena programmer memahami teknologi, tapi tenaga kesehatan memahami alur pelayanan nyata di lapangan. Perawat paling paham mengenai kebutuhan dokumentasi, workflow pelayanan, komunikasi antar profesi, dan juga kondisi pasien. Makanya, sistem kesehatan yang baik harus melibatkan pengguna itu sendiri sejak awal. Apa yang dimaksud dengan requirement gathering? Requirement gathering adalah proses mengumpulkan dan memahami kebutuhan pengguna terhadap suatu sistem. Dalam konteks keperawatan, artinya kita menggali apa yang sebenarnya dibutuhkan tenaga kesehatan dari sebuah sistem informasi. Tujuannya supaya pelayanan lebih efektif, dokumentasi lebih mudah, dan sistem sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Mengapa requirement gathering itu penting? Kalau requirement gathering tidak dilakukan dengan baik, maka sistem itu akan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sulit untuk digunakan, banyak fitur yang tidak terpakai dan akhirnya ditolak oleh pengguna. Sebaliknya, kalau kebutuhan pengguna itu dipahami sejak awal, maka sistem akan lebih efektif dan membantu pelayanan. Siapa saja pengguna sistem? Pengguna sistem kesehatan itu bukan hanya perawat loh, tapi juga ada dokter, farmasi, laboratorium, rekam medis,
pasien, keluarga pasien, hingga manajemen rumah sakit. Karena itu, pengembangan sistem harus mempertimbangkan banyak kebutuhan pengguna. Ada beberapa metode untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna, misalnya wawancara, observasi, kuesioner, focus group discussion atau FGD, dan analisis dokumentasi. Wawancara membantu memahami pengalaman pengguna secara langsung, sedangkan observasi membantu melihat kondisi nyata di lapangan. Contohnya, rumah sakit ingin membuat sistem dokumentasi digital, lalu dilakukan wawancara dengan perawat. Hasilnya, perawat ingin input lebih cepat, tidak terlalu banyak klik, ada reminder obat, dan data pasien mudah untuk dicari. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem harus dibuat berdasarkan kebutuhan nyata si pengguna itu sendiri. Apa itu user stories? User stories adalah deskripsi sederhana tentang kebutuhan pengguna terhadap sistem. Fokusnya ada 3, siapa penggunanya, apa kebutuhannya, dan apa manfaatnya. Tujuannya supaya kebutuhan pengguna lebih mudah dipahami oleh si pengembang sistem. Format user stories biasanya sederhana, yaitu sebagai pengguna, saya ingin kebutuhannya apa, sehingga manfaat atau tujuannya apa. Contohnya, sebagai perawat ruangan, saya ingin melihat jadwal obat otomatis sehingga tidak terjadi keterlambatan pemberian obat. Jadi fokusnya bukan hanya fitur, tapi manfaat untuk si pengguna. Kemudian ini adalah contoh user stories keperawatan, ya. Yang contoh pertama adalah perawat IGD ingin input vital sign lebih cepat. Kemudian contoh kedua, kepala ruangan ingin memonitor kepatuhan dokumentasi. Dan contoh ketiga adalah perawat home care yang ingin akses riwayat pasien lebih mudah. Contoh seperti ini sangat membantu sistem lebih sesuai kebutuhan pelayanan. Karakteristik user stories yang baik itu harus sederhana, jelas, spesifik, dan fokus pada manfaat pengguna, karena tujuan utamanya adalah membantu pengembang memahami kebutuhan nyata pengguna. Apa itu workflow system? Workflow system adalah gambaran alur kerja dari awal sampai akhir dalam suatu sistem. Dalam pelayanan kesehatan, workflow itu membantu memahami siapa melakukan apa dan bagaimana proses pelayanan itu berjalan. Workflow itu membantu memperjelas alur pelayanan, mengurangi kesalahan, mempermudah koordinasi, menentukan kebutuhan sistem, dan membantu mengembangkan sistem. Karena pelayanan kesehatan melibatkan banyak profesi, maka alur kerja harus benar-benar jelas. Pada contoh workflow ini, alur itu dimulai dari pasien datang, kemudian melakukan registrasi atau pendaftaran, dilakukan pemeriksaan, tindakan, dokumentasi, hingga pasien itu pulang. Dengan workflow, alur pelayanan menjadi lebih terstruktur dan mudah untuk dipahami. Yang berikutnya, di dalam dokumentasi digital, workflow itu dimulai dari asesmen pasien, input data, validasi, implementasi tindakan, evaluasi, hingga laporan yang tersimpan secara otomatis. Tujuannya supaya dokumentasi lebih efisien dan terintegrasi. Kemudian, hubungan requirement, user stories, dan workflow. Ketiga konsep ini saling berkaitan. Requirement gathering membantu memahami kebutuhan pengguna, kemudian diterjemahkan menjadi user stories. Dan workflow membantu menggambarkan alur sistem menjadi lebih nyata. Kalau ketiganya dilakukan dengan baik, maka sistem pasti akan lebih baik. Yang berikutnya adalah implementasi di dalam keperawatan. Perawat memiliki peran penting di dalam mengembangkan sistem informasi kesehatan karena perawat itu memahami kondisi nyata di pelayanan, kebutuhan dokumentasi, dan workflow dari pelayanan pasien itu sendiri. Makanya perawat tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga bisa menjadi evaluator dan pemberi masukan sistem. Pada studi kasus ini, coba teman-teman identifikasi apa sih masalah sistemnya. Kebutuhan pengguna apa yang belum terpenuhi? Kemudian bagaimana user stories yang sesuai dari kasus ini?
Karena latihan seperti ini membantu kita berpikir lebih kritis terhadap sistem pelayanan kesehatan. Untuk tugas kelompok yang akan diskusikan pada pertemuan berikutnya, silakan mahasiswa dalam kelompoknya memilih salah satu layanan kesehatan. Apakah itu IGD, rawat inap, home care, klinik praktek mandiri atau telehealth, atau bisa juga dari layanan lainnya. Kemudian identifikasi kebutuhan penggunanya, buat user story sederhana dan gambarkan workflow pelayanannya. Tujuannya supaya teman-teman mulai terbiasa berpikir dari sudut pandang pengguna sistem. Dari materi hari ini, kita belajar bahwa sistem kesehatan yang baik harus memahami pengguna, requirement gathering membantu memahami kebutuhan, user stories membantu menggambarkan kebutuhan, dan workflow membantu memahami alur pelayanan. Selain itu, perawat juga punya peran penting dalam pengembangan teknologi kesehatan. Sebagai refleksi, coba dipikirkan fitur apa sih yang paling ingin diperbaiki dari sistem rumah sakit yang pernah digunakan? Karena ide terbaik seringkali datang dari pengalaman nyata di lapangan. Sebagai penutup, teknologi kesehatan yang baik bukan hanya canggih, tapi juga membantu manusia yang menggunakannya. Karena tujuan utama sistem informasi kesehatan adalah membuat pelayanan menjadi lebih efektif, lebih aman, dan lebih humanis. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian untuk pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.